Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, masih kitabun nikah ya. Pada pertemuan terakhir pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-6 bab tentang al-kafa'ah wal khiyar ya. Sekarang kita akan membahas hadis yang ke-7, hadis tentang jika ada seorang laki-laki punya dua istri, tapi istrinya saudara kandung atau saudara sepersusuan gitu ya. Mari kita perhatikan hadisnya. Anid Dhahak ibni Fairuz ad-Dailami an abihi qol. Dari Dhahak bin Fairuz ad-Dailami, dari bapaknya dia berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, duhai Rasulullah, inni aslamtu wa tahti ukhtani. Aku telah masuk Islam dan di bawahku ada dua istri ya, saudara. Ukhtani di sini maksudnya saudara kandung, termasuk saudara sepersusuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talliq ayyatuhuma syi'ta." Ceraikanlah salah satu dari keduanya mana yang engkau mau. Hadis rawahu Ahmad wal arba'ah, kecuali Al-Imam An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Ad-Daruqutni, juga oleh Imam Al-Baihaqi, tetapi Al-Imam Al-Bukhari memandang hadis ini ada ilahnya, maklul hadisnya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya memang ada perbedaan pendapat para ulama hadis, apakah ini hadis sahih atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sahih. Tapi Al-Imam Al-Bukhari tadi mengatakan, nah ada illah atau hadisnya maklul ya. Itu kata Al-Imam Al-Bukhari. Nah, di mana penyakit dari hadis ini atau illahnya di mana? Nah, yaitu dari ya Ad-Dhahak tadi ya. Ad-Dhahak. Itu yang dipermasalahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan tidak ada ulama hadis yang mengatakan Ad-Dhahak ini sikoh, terpercaya, kecuali Ibnu Hibban ya. Kecuali Ibnu Hibban dalam kitab Masyahiru Ulama'il Amsar. Nah, sementara Imam Al-Bukhari dalam sanadnya kata beliau ada masalah ya, fi isnadihi nazar. Nah, lalu kemudian hadis dari Dhahak bin Fairuz dari bapaknya, dari Abu Wahab, la ya'rif sima'u ba'duhum min ba'dinnya. Jadi tidak diketahui apakah sebagian mereka ini mendengar dari sebagian yang lain. Itu kritik dari Al-Imam Al-Bukhari ya. Jadi lalu katakan ini ada masalah dalam sanadnya, yaitu Ad-Dhahak tadi. Tapi di sisi lain Al-Imam Al-Bukhari mengatakan ya sami Ad-Dhahak min Fairuz. Jadi Dhahak mendengar dari Fairuz. Fairuz itu bapaknya gitu ya. Menguatkan. Nah ini. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, Imam Al-Bukhari di satu sisi mengkritiknya, tapi di sisi lain mengatakan Ad-Dhahak mendengar dari Fairuz. Fairuz itu bapaknya. Nah, sementara Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hadis ini hasan. Saya Al-Albani juga mengatakan hadis ini hasan. Nah, maka dengan demikian hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa orang yang masuk Islam, ini hukum Islam ya.
anna man aslama wa indahu zaujatani wa huma ukhtani. Bahwasanya barang siapa yang dia masuk Islam, dia punya dua istri dan kedua istrinya adalah saudara kandung. Saudara kandung. Ya entah berdekatan, entah jauh gitu ya. Intinya saudara kandung. Berjarak. Misalnya anak pertama sama anak kedua atau anak pertama sama anak keempat misalnya. Dinikahi oleh seorang laki-laki yang sama. Nah, kalau dia masuk Islam, annahu yulzimuhu mufaraqah ihdahuma afwan. Maka dia harus menceraikan salah satu dari keduanya. Itu. Dan di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan tentang hukum orang yang punya istri lebih dari satu atau dua, minimal dua, dan ada saudara kandung gitu ya. Nah, itu diharamkan seperti yang Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 ya. Jadi di antara pernikahan yang haram itu apa? Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Yaitu mengumpulkan dua saudara perempuan menjadi istri satu orang laki-laki illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Itu enggak berdosa ya. Tapi setelah mereka tahu sama masuk Islam harus diceraikan. Terserah ya, intinya harus cerai salah satu dari keduanya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, ajma'al ulama minas sahabati wat tabi'in wal a'immah qadiman wa hadisan annahu aw ala annahu ya, yuhramu al-jam'u bainal ukhtaini fin nikah. Para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan ya tokoh-tokoh ulama baik yang dulu maupun yang belakangan, mereka bersepakat bahwasanya haram hukumnya mengumpulkan dua saudara kandung ya menjadi istri bagi seorang laki-laki ya, itu haram. Nah, ini. Dan tadi ya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara tidak hanya saudara kandung tapi juga saudara sepersusuan itu juga enggak boleh. Tidak boleh. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, kemudian hukum ini juga berlaku bagi bukan hanya saudara kandung, tapi antara seorang wanita dengan bibinya. Bibi dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Misal ada laki-laki si fulan menikahi A. Ya. Lalu si A ini punya bibi, punya tante, atau punya bule atau bude sama aja. Baik dari pihak bapak maupun ibu. Lalu si fulan ini menikah lagi, istri yang kedua, dan istri kedua adalah bibi, bule atau bude, baik dari ibunya ataupun dari bapaknya si A ini. Nah ini juga termasuk haram ya, tidak boleh. Maka kalau itu sudah terjadi, harus dicerai salah satunya. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-7. Jelas nih Bapak Ibu? Nah, intinya nggak boleh menggabung, kalau mau poligami jangan menggabung dua saudara. Kecuali jika istri yang pertama kakaknya meninggal dunia, lalu nikah lagi dengan seorang wanita adiknya. Kalau itu boleh. Ya, boleh. Adiknya meninggal, nikah lagi sama adiknya. Boleh. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menikahi dua putri Rasul. Ya. Pertama, Allah alam ini Ruqayyah dulu atau Ummu Kulsum dulu ya. Nah, itu dua-duanya adalah putri Nabi. Nah, ketika salah satu dari mereka meninggal oleh Rasul, dinikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Tadi dua orang ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan disebut Zu Nurain ya. Seorang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya maksudnya apa? Beristri dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu, jadi boleh kalau seperti itu. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang punya istri lebih dari 4? Nah,
Ini dalilnya ya. Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar berita atau melihat berita di TV di Indonesia, ada orang isinya sampai 10. Pernah dengar nggak? Pernah ada kan? Dulu viral tuh ya, masuk TV. Nah, di daerah mana itu? Kalau nggak salah di Madura itu ya. Tokonya Jawa Timur ya. Yang dulu saya pernah lihat di berita itu ya. Dan itu tinggal satu rumah kan? Rumahnya besar. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat hadisnya. An Salim an abihi an Ghailan ibn Salamah aslama walahu asru niswatin. Salim dari bapaknya, dari Ghailan ibnu Salamah. Ghailan ibnu Salamah masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, waktu itu dia punya istri sebanyak 10 orang. Asratu niswa. Fa aslamna ma'ahu. Ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam, maka seluruh istrinya masuk Islam juga, 10-10-nya. Maka fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara minhunna arba'an. Nah, setelah tahu Nabi, maka Nabi menyuruh Ghailan bin Salamah untuk memilih 4 saja di antara 10 itu. Jadi jangan dipertahankan. Karena maksimal dalam hukum Islam seorang laki-laki hanya boleh menikahi 4 orang istri. Nah, itu dalam Al-Quran juga jelas ya. Bapak sekalian, disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 3. Allah Ta'ala mengatakan, "Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah ya, yang baik-baik dari wanita, ma thaba lakum, yang baik menurut kalian dari kalangan wanita, 2, 3, 4, atau kalau kalian khawatir tidak bisa adil, maka 1 saja. Itu ada kalimat waruba, ya, itu maksimal 4. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu nggih. Jadi sesuai dengan ayat 3 surah An-Nisa hadis ini. Hadis dari Ghailan ini. Nah, maka dengan demikian haram hukumnya seorang laki-laki menikah lebih dari 4 orang dalam waktu yang sama. Tapi kalau nikah punya 4, cerai 1, nikah lagi, 4 lagi, cerai lagi, nikah lagi, itu boleh ya. Jadi yang nggak boleh itu dalam waktu yang sama 4, itu yang nggak boleh. Nah, karena ada yang gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu. Itu selama dalam waktu yang sama tidak lebih dari 4, maka tidak ada masalah. Nah, Nabi bagaimana? Nabi kan lebih dari 4, itu min khosoisihi. Min khosoisin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhususan Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Itu karena Nabi menegaskan kepada Ghailan. Lah kok kenapa Nabi melarang Ghailan bin Salamah sementara beliau tetap melakukan? Nah, itu menunjukkan itu khusus untuk beliau. Gitu. Khusus untuk beliau. Tapi untuk umatnya tidak boleh lebih dari 4. Meskipun Bapak Ibu ada memang sampai sekarang ya kelompok orang yang membolehkan seorang laki-laki boleh nikah lebih dari 4. Ada yang bilang maksimal sampai 9, karena katanya Nabi itu 9. Ada yang bilang bila hasrin, nggak ada batas. Pokoknya selama dia mampu silakan. Nah, ini orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi memang orang yang membolehkan nikah lebih dari 4, laki-laki boleh punya istri lebih dari 4, berarti dia orang Syiah. Dalam Syiah Rafidhah, nah, dalam ajaran mereka boleh seorang laki-laki punya istri lebih dari 4. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan lihat sekarang kok ada orang istrinya lebih dari 4, nah, itu dia mengikuti paham Syiah Rafidhah. Nah, itu. Wa hadza qaulun fasid ya. Ini adalah perkataan rusak. La hujjata li ahadin, tidak ada hujjah bagi dia ya. La fil ayah al-karimah wala fi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini tidak ada dasarnya dari ayat Al-Qur'an, juga tidak ada dari tadi fi fi'lin nabi fi kaunihi tazawwaja bi aksar min arba. Fa inna hadza min khosoisihi. Sementara kalau perbuatan Nabi itu tadi adalah kekhususan beliau yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadis kalian ya. Jadi itu ketentuannya. Nah, kalau sudah terlanjur punya istri lebih dari 4, maka harus dicerai. Yang lebihnya itu. Jadi saya kira ini sangat jelas ya. Kesimpulan dari hadis yang ke-8 ini. Insya Allah juga tidak ada kita ya. Di kita insya Allah tidak ada ya.
Nah lalu hadis berikutnya sekalian, bagaimana jika pasangan suami istri salah satunya masuk Islam? Apakah otomatis cerai atau ikatan pernikahan masih ada? Bisa ada ya sekarang 2 orang laki perempuan suami istri, salah satu dari mereka masuk Islam. Apakah otomatis cerai atau ikatan pernikahan masih ada? Kami pernah kedatangan seorang tamu ya, ibu-ibu punya anak 1. Dia dulu orang Nasrani ya, suaminya juga orang Nasrani. Lalu kemudian istrinya dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam, diislamkan, syahadatnya di Masjid Kauman. Setelah 1 tahun, mereka masih serumah. Tapi istrinya gelisah gitu. Selama 1 tahun pisah ranjang. Tidak pernah mereka berhubungan suami istri selama 1 tahun. Nah, lalu si ibu ini bercerita, jadi selama ini memang kita tinggal satu rumah, tapi beda kamar ya. Jadi saya di atas, suami di bawah. Tapi hubungan seperti ini tidak menenangkan, kata dia, kata si istrinya ini. Terus apakah saya boleh, Ustaz, meminta cerai kepada suami saya? Secara Islam boleh atau tidak, kata dia. Nah, saya sudah berkali-kali ngajak suami, ayo kita masuk Islam. Tapi suaminya nggak mau, karena aktivis di rumah ibadahnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, nah, boleh gitu. Itu sudah menjadi alasan syar'i bagi seorang wanita, atau sebaliknya, laki-laki ya, seorang suami, ketika misalnya ada wanita masuk Islam, suaminya nggak mau diajak masuk Islam, atau sebaliknya, itu boleh minta cerai. Dan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah memang jangan dipertahankan. Gitu. Pernikahan yang beda agama itu jangan dipertahankan. Bisa dibuka surah Al-Mumtahanah ayat 10. Allah Ta'ala mengatakan, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Janganlah kalian pertahankan pernikahan dengan orang kafir. Tapi banyak nggak di kita, di Jogja lah, ya, orang yang suaminya dan istrinya beda agama? Banyak. Kok kenapa masih bertahan? Ya mungkin karena nggak paham kan. Seandainya paham, dia tidak akan mempertahankan. Saya pernah beli rujak gitu ya, rujak jambu, apa itu? Jambu kristal. Seorang ibu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, terus dari obrolan itu dia mengatakan suami saya itu orang non-muslim. Nah, orang non-muslim. Lah kok bisa, Bu? Iya, karena ya dulu saya dekat sama dia, sampai sekarang ibu masih iya. Putranya berapa? Nah, saya lupa 2 atau 3 gitu. Sampai sekarang ibu masih bersuamikan si bapak itu, iya. Tapi saya nggak ngomong apa-apa, cuman tahu aja gitu, sekedar tahu. Nah, dalam hati, wah si ibu ini belum ngerti gitu ya. Tapi ibu bahagia, Bu. Ya bahagia katanya. Nah ini ya. Artinya karena dia nggak paham gitu. Menikah beda agama boleh atau tidak? Tidak boleh. Kan sempat ramai juga belakangan kan. Sempat berkali-kali dibahas di TV kan. Walaupun aktivis liberal, dia mengatakan boleh. Alasan macam-macam dia ungkapkan. Tapi dari MUI sendiri tegas nggak boleh. Nah, apalagi jika menikah beda agama saja udah gak boleh gitu. Lah kok ini udah nikah? Ya harusnya tadi kembali kepada surah Al-Mumtahanah 10 tadi. La tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan pertahankan pernikahan yang dengan orang kafir itu. Jangan dipertahankan. Nah, maka dari situ saya sampaikan ke si ibu tadi, Bu, boleh gitu. Dalam surah Al-Mumtahanah ada ayatnya. Jadi panjenengan boleh. Secara syariat Islam boleh minta cerai dari suami jenengan. Tapi kalau tidak cerai boleh. Ya kalau rekomendasi Allah dalam surah Al-Mumtahanah ya jangan dipertahankan. Tapi seandainya ada yang bertahan, itu bagaimana? Ada yang bertahan. Mari kita lihat hadisnya ya. Pada hadis yang ke-8, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, disebutkan ada 3 hadis di sini bersamaan ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama hadis dari
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam bintahu Zainab ala Abil As bin Rabi. Nabi dulu mengembalikan putrinya Zainab. Ya, Zainab kepada suaminya, siapa? Abul As bin Rabi. Jadi suami dari putri Nabi, ada yang mengatakan Zainab ini anak pertama, ada yang mengatakan. Ada yang mengatakan anak pertama Rasul Qasim, makanya Rasul kunyahnya adalah Abul Qasim. Nah, tapi ada riwayat mengatakan Zainab, anak paling tua. Beliau ini menikah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Sebelum Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nikah dengan Abul As bin Rabi. Nah, kemudian setelah Nabi pada usia 40 tahun diangkat oleh Allah Ta'ala, diangkat jadi Nabi dan Rasul, lalu kemudian hijrah ke Madinah, maka seluruh putra-putri beliau ikut masuk Islam. Seluruh keluarga Nabi dan ikut hijrah ke Madinah. Nah, Abul As bin Rabi tidak mau masuk Islam waktu itu. Mau masuk Islam. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, baru setelah 6 tahun, 2 tahun sebelum Fathu Makkah 2 tahun sebelum penaklukan kota Makkah, Abul As bin Rabi baru hijrah ke Madinah. Nah, artinya apa? Dia masuk Islam. Nah, si Abul As bin Rabi ini. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini tahun keberapa dia masuk Islam? Tahun ke-8 ke-8. Dia masuk Islam tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah itu artinya 7 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah kan gitu. Nah, tahun pertama Hijriah, Zainab hijrah ke Madinah. 7 tahun kemudian, jadi 7 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, tahun ke-7, sementara Fathu Makkah itu tahun ke-8, maaf. Tahun ke-8 Hijriah, maka ditaklukkan. Tahun ke-7, berarti 1 tahun sebelum Makkah ditaklukkan, Abul As bin Rabi masuk Islam, lalu hijrah ke Madinah, wahajara. Nah, ketika tahu si Abul As bin Rabi ini masuk Islam, akhirnya Nabi mengembalikan putrinya Zainab kembali kepada suaminya Abul As bin Rabi. Ba'da sitti sinin binikahil awwali walam yuhdis nikahan. Setelah 6 tahun mereka berpisah, dikembalikan oleh Nabi kepada suaminya karena suaminya sudah masuk Islam. Dan nikahnya tidak diperbaharui. Tidak nikah lagi. Padahal 6 tahun itu masa idah udah habis apa belum? Sudah habis. Seandainya bercerai, maka 6 tahun itu masa idahnya sudah habis. Kalau cerai hidup berapa? Bapak Ibu, 3 kali suci salah 1 kuru. Ini jelas. Salah 1 kuru kira-kira 3 bulan. Ini udah 6 tahun. Tapi Nabi mengembalikan putrinya kepada Abul As, suami yang pertama. Dan kala itu Zainab bintu Rasul, bintun Nabi SAW, tidak nikah lagi memang. Tidak menikah lagi. Nah, hadis rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i disahihkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Itu satu. Yang kedua, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Kata beliau, kata kakeknya Amr bin Shu'aib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As bin nikahin jadid. Nah, ini lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abil As bin Rabi dengan nikah baru. Beda atau tidak? Beda. Nah, sementara hadis pertama tadi tidak ada nikah baru. Hadis kedua, binikahin jadid. Qala at-Tirmidzi hadis Ibnu Abbas ajwadu isnadan. Tapi Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis dari Abdullah bin Abbas di atas tadi sanadnya lebih baik. Ajwadu isnad, lebih kuat artinya. Tetapi wal amalu ala hadis Amr bin Shu'aib. Tapi yang dilakukan kata
Al-Imam At-Tirmidzi adalah hadis Amr bin Shu'aib yang dipakai. Tapi kalau dari sisi sanad sebenarnya lebih kuat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, saya baca satu lagi. Ini masih kuat kaitannya. Hadis dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhuma. Kalau dia mengatakan aslamati imra'atun, ada seorang wanita masuk Islam. Fatazawwajat. Nah, ini kasusnya beda. Kalau Zainab masuk Islam tidak nikah lagi. Putrinya Nabi. Punya 2 anak. Ya. Nanti salah satu putranya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib nanti. Namanya Umamah bintu Zainab ya. Nah, jadi ada seorang wanita masuk Islam. Lalu dia berpisah dengan suaminya, menikah lagi dengan laki-laki lain. Faja'a zawjuha. Lalu setelah dia menikah dengan laki-laki lain, datanglah suami pertamanya. Artinya masuk Islam. Nyusul istrinya. Nah, lalu faqal, si suami yang pertama ini dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni kuntu aslamtu." Duhai Rasul, sekarang aku sudah masuk Islam. Kata siapa ini? Kata suami pertama dari si wanita yang sudah dinikahi laki-laki lain. Inni kuntu aslamtu wa alimat islami. Dan bukan mantannya. Dia bilang istriku tahu keislamanku, bahwa aku sudah masuk Islam. Nah, lalu apa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada seorang laki-laki baru masuk Islam, istrinya sudah lebih dulu masuk Islam, tapi dinikahi oleh laki-laki lain? Maka pantaja'aha Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam min zaujihal akhiri. Rasul menyuruh si wanita itu untuk melepaskan suami terakhir. Yang kedua, intaza'ahan Nabi. Ya. Waraddaha ila zaujihal awwal. Lalu Nabi mengembalikan, kamu kembali kepada suami yang pertama. Karena suaminya masih cinta kepada dia dan ya sama sebenarnya si wanita juga masih suka. Cuman keburu ada orang yang menikahinya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Jelas ya Bapak Ibu, hadis yang ketiga ini? Nah, lalu bagaimana penjelasan hukumnya? Bapak Ibu sekalian, kalau ada suami istri, salah satunya masuk Islam duluan. Penjelasannya Bapak Ibu tadi ya. Ketika salah satu dari pasangan suami istri yang dulunya orang kafir, salah satu masuk Islam duluan, itu tidak otomatis pernikahannya putus. Itu sama. Yang pertama itu. Saya ulangi ya. Ketika ada suami istri masuk Islam atau suaminya masuk Islam, nah, itu tidak otomatis mereka bercerai. Tapi ditinggalin, memang ditinggalin. Gitu. Nah, lalu bolehkah? Kalau laki-laki jelas boleh ya, nikah lagi gampang laki-laki. Kalau wanita bagaimana? Nah, kalau wanita tetap ada masa iddahnya. Seandainya setelah 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid, si wanita itu menikah dengan laki-laki lain, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, karena dia sudah tidak mempertahankan hubungannya dengan suaminya yang masih orang kafir. Boleh menikah dengan laki-laki lain. Gitu. Sementara pendapat kedua mengatakan tidak boleh, kecuali sampai ada perceraian. Jelas. Misalnya si istri khulu ya, minta cerai dari suaminya, atau si suaminya ya udah aku ceraikan kamu kalau kamu memang mau pindah agama. Kalau itu yang terjadi, nah baru boleh dia nikah dengan laki-laki lain. Gitu. Bisa bedanya tahu Bapak Ibu ya? Tapi kalau talak belum terjadi, khulu belum terjadi, maka si istri itu walaupun dia masuk Islam, masih statusnya sebagai istri dari suaminya yang masih kafir. Makanya Zainab udah 6 tahun dikembaliin oleh Rasul. Nah ini menunjukkan tidak ada perceraian selama memang belum ada kata cerai itu atau belum ada khulu.
Dan ini ada manfaatnya. Gitu. Kenapa? Agar jika mereka saling mencintai, agar suaminya nanti mikir dia, iya ya, aku masih cinta kepada dia istriku ini. Tapi dia udah masuk Islam. Dan dia tidak bisa membohongi dirinya kalau dia masih cinta kepada istrinya. Nah, maka dengan tetap statusnya sebagai istri dari si fulan ini, harapannya si suaminya ini masuk Islam. Itu. Jika seandainya setiap salah satu dari atau istrilah terutama masuk Islam lalu otomatis cerai, nah nanti orang pada tidak suka kepada Islam gitu. Menurut pandangan sebagian ulama. Oleh karenanya pernikahannya itu tetap ada berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Gitu. Seandainya ya berdasarkan hadis ketiga Abdullah bin Abbas juga sama kan sumbernya. Seandainya si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain, suaminya baru nyusul menjadi muslim saat istrinya sudah menjadi istri orang lain. Apa tadi keputusan Nabi? Dikembalikan ke suami yang pertama jika di antara keduanya masih ada rasa suka. Kecuali kalau istrinya udah nggak suka, itu lain. Seperti Bariroh kan kemarin. Masuk Islam dulu, nggak suka, walaupun diikuti terus sama suaminya tetap nggak mau. Itu hak dia. Ada hak khiyar bagi seorang wanita. Ya, yes, jelas Bapak sekalian. Nah, itu saya kira clear ya. Nah, jadi tidak otomatis cerai, kecuali ada kata cerai atau khulu tadi ya. Kalau itu memang berarti bercerai. Nah, jadi saya kira itu terakhir tadi. Lalu kalau dia belum bercerai, dinikahi laki-laki lain, sebagian mengatakan tidak sah pernikahan dengan laki-laki yang kedua. Tidak sah kalau belum bercerai, walaupun suaminya beda agama. Kecuali kalau sudah ada kata cerai, ada khulu, baru sah, boleh. Walaupun nanti jika si suaminya masuk Islam, nah, tetap si wanita ini punya pilihan. Nah, dia masih punya hak untuk kembali dengan suami yang pertama. Dan suami pertama punya hak kepada istrinya, kecuali tadi kalau istrinya memilih, saya ingin menikah, ingin tetap dengan suami terakhir. Tapi kalau dia masih ada keinginan untuk kembali, maka bisa kembali sebagaimana diputuskan oleh Nabi ya pada hadis yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, ini penjelasan hadis yang ke-9, 10, 11 ya. Ya, itu selebihnya masih ada sedikit waktu, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Ya. Yang dikembalikan tadi itu ya. Ya, baik. Udah itu saja Pak Samsul. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Itu saja Bu ya. Jawabannya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ayatnya jelas sekali kan? Nah, al-mumtahana atau kalau baru nikah yang beda agama. Berarti yang perempuannya yang bukan Islam. Akhirnya si perempuannya masuk Islam. Itu. Oke, baik. Saya jawab Pak Samsul dulu ya. Itu waktu hadis yang terakhir dari Abdullah bin Abbas yang Nabi menyuruh untuk kembali kepada suami pertama, itu waktu itu sudah waktu nikah ya maksudnya ya. Udah habis masa iddahnya atau masih dalam masa iddah. Nah, dalam hadis ini tidak diterangkan, makanya para ulama berbeda pendapat tadi. Ada yang mengatakan kalau itu masih dalam masa iddah maka pernikahannya tidak sah. Tapi kalau pernikahan dengan suami kedua sudah selesai masa iddahnya, itu sah pernikahannya.
Nah, itu para ulama menjelaskan seperti itu. Karena dalam hadis ini tidak diterangkan apakah pernikahan si wanita tadi dengan laki-laki kedua udah selesai masa iddahnya atau belum. Tapi kalau kita mendengar tadi penjelasan lain, kalau sudah nikah dengan laki-laki kedua dan pernikahannya setelah habis masa iddah, nah maka si wanita itu diberikan pilihan kembali lagi ke suami pertama atau bertahan dengan suami yang kedua dan pernikahannya sah. Gitu. Maka dari penjelasan para ulama tersebut bisa kita simpulkan itu tadi berdasarkan apa yang kita baca tadi ya. Apakah pernikahan dengan suami kedua sudah selesai masa iddahnya atau tidak? Tadi tidak keterangan ya, ini tidak keterangan. Tapi waktu itu apakah si wanitanya kembali? Nah itu lagi pertanyaan berikutnya. Apakah si wanitanya ini kembali dengan suami pertama atau tidak? Tidak ada juga penjelasan kan. Yang jelas Rasul menyuruh supaya si wanita itu untuk kembali dengan suami yang pertama kan itu. Lah apakah si wanita ini kembali atau tidak? Ada nggak keterangannya? Tidak ada kan? Nah tidak. Kalau Zainab ada, mereka nikah kan? Nah itu artinya belum putus hubungan pernikahan selama memang belum ada kata cerai ya. Dan Zainab belum menikah dengan laki-laki yang lain. Ya itu jawabannya Pak Samsul ya. Seandainya mereka menikah sebelum masa iddahnya habis, ya tadi nggak sah. Berarti nggak sah. Ketika suami pertama masuk Islam, nah dia harus kembali kepada suami pertama. Kecuali kalau itu dinikahi oleh suami kedua sudah habis masa iddah, maka sah dan dia punya khiyar, hak khiyar. Baik, terus yang terakhir tadi Bu Tia, pernikahan beda agama jelas tidak boleh ya. Datang kihu al musyrikina hatta yu'minu ya wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum kan gitu. Wala tunkihu al musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum kan itu. Janganlah kalian menikahi laki-laki yang musyrik. Nah, seorang budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia membuat kamu senang padanya gitu ya. Dan sebaliknya janganlah kamu menikahi wanita yang musyrik. Seorang budak wanita yang mukmin itu lebih baik daripada wanita yang musyrik meskipun kamu senang ya kepada si wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan tidak sah laki-laki atau perempuan menikah dengan orang yang beda agama. Ya kalau tidak sah pernikahannya nggak ada pernikahan itu. Walaupun yang satu tadi nikah di masjid di KUA, yang satu nikah di gereja, tidak ada pernikahan. Nah terus jika mereka akhirnya masuk Islam, gitu ya, salah satu tadinya perempuannya non Muslim gitu ya, terus dia masuk Islam. Nah kalau dia masuk Islam berarti ya nikah lagi gitu. Kalau begitu kasusnya, gitu kasus. Kalau dulu kan Zainab belum ada larangan menikah beda agama. Kalau sekarang kan jelas ada larangan. Berarti kan tidak sah pernikahannya. Jika kemudian istri masuk Islam, maka ya nikah lagi. Itu kesimpulan istimbatnya itu. Menikah lagi dengan pernikahan baru ya karena aturannya sudah ada gitu. Dalam ayat Al-Qur'an sudah ada larangannya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena sudah Isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.